Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pandu Kukuh dari KPI 5B yang selalu setia menemani Anda kurang lebih 5 menit ke depan dengan dosen pengampu Pak Dr. Adi Kusuma Sikom MSI dan juga dengan mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Nah, langsung saja ya, di pertemuan kali ini seperti biasanya saya akan membahas dengan tema teknik reportase yang sudah dibahas oleh Pak dosen pengampu dan juga oleh teman-teman saya. Nah, di sini ada what is news. News adalah suatu laporan cerita dari sebuah kejadian penting yang bisa menarik perhatian umum. Itu yang disebutkan oleh news. Nah, di sini juga ada jenis-jenis berita. Yang pertama ada straight news, soft news, feature news, in-depth news. Dan juga ada nilai-nilai berita. Ada magnitude, proximity, actual, impact, unusualness, human interest, conflict, surprising, sex, dan juga information. Syarat berita di sini ada 5. Yang pertama ada actual, faktual, penting, menarik, dan juga seimbang. Ada mass media, media cetak, media cyber, dan juga media elektronik. Nah, di sini juga ada pertanyaan, what is issue? Isu adalah suatu masalah dan belum terpecahkan yang siap diambil keputusannya. Di sini juga ada what is fact. Fakta adalah suatu hasil pengamatan yang objektif, real atau nyata dan dapat dilakukan verifikasi oleh siapapun. How to research and documentation. Di sini ada wawancara, ada foto, sama ada menulis. Jadi menganalisa ya. Macam-macam wawancara, ada wawancara tertutup, ada wawancara terbuka, ada wawancara konferensi, wawancara kelompok, wawancara individual, wawancara terpimpin, dan juga wawancara bebas. Nah, di sini juga ada tingkatan-tingkatannya. Yang pertama ada lafal, volume, tempo dan jeda, dan juga intonasi. Nah, dengan mewawancara ini kita harus melampirkan atau menulis dengan 5W plus 1H, yang dimana 5W itu what, who, when, where, why, dan juga 1H-nya how. Di sini dia judul, lead itu kepala, tubuh berita, dan juga ekor. Apa itu reportase? Reportase dapat diartikan sebagai proses pengumpulan data yang digunakan untuk penulisan atau pembuatan karya jurnalistik. Objek pengumpulan data tersebut dapat berupa manusia, makhluk hidup selain manusia, buku-buku, tempat bersejarah, dan juga sebagainya. Nah, reportase itu dibuat menjadi pelaporan. Pelaporan juga akan disebarkan dengan pemberitaan, berkaitan erat dengan suatu kasus atau kejadian atau peristiwa yang telah terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi. Media penyampaiannya bisa berupa media cetak, berupa koran, majalah, buletin, dan lain-lain, ataupun media elektronik, televisi, radio, internet, dan lain-lain yang disalurkan melalui media sosial. Bagaimana reportase dilakukan? Nah, reportase ada 3. Ada praproduksi, produksi, dan juga pasca produksi. Praproduksi yaitu perencanaan liputan. Segala macam aktivitas merancang, mendesain liputan jurnalistik. Nah, praproduksi menghasilkan liputan yang berkualitas, koordinasi kebijakan redaksional, memberikan arahan. Dalam rapat ini ditentukan topik yang hendak diliput, tim atau individu job desk, angel liputan yang ditentukan, narasumber yang akan diwawancarai. Praproduksi juga ada memulai dengan isu terhangat, jangan melupakan isu lampau. Materi liputan bisa dari apapun. Redaktur harian menyiapkan prediksi awal untuk menjabarkan isu-isu yang menarik yang nantinya dapat dibahas dalam rapat proyeksi. Nah, praproduksi yaitu apa itu riset? Riset adalah proses mengumpulkan, menganalisis, dan menerjemahkan informasi atau data secara sistematis.
Nah, manfaat riset menambah pemahaman terhadap sebuah topik, mempermudah menentukan arah dan sudut pandang peliputan. Sumber risetnya dari internet, koran, dan majalah yang sudah dijelaskan tadi. Hasil dari riset dapat menjadi outline atau garis besar liputan. Nah, di sini lanjut ada produksi, yaitu proses liputan. Nah, proses liputan di sini ada sebagai sumber berita, narasumber dapat berasal dari berbagai hubungan yang dapat membantu melengkapi liputan. Karakteristik narasumber ada yang banyak berbicara, malah balik bertanya, bahkan susah ditemui. Nah, cara mengejar narasumber yaitu menghubungi langsung, buat janji lebih dahulu, utarakan maksud wawancara, menghubungi kalangan terdekat melalui istri, suami, anak, sekretaris, sahabat, ataupun rekan kerja. Nah, setelah pasca produksi atau finishing, himpun semua data yang telah terkumpul dan cari sesuai kebutuhan. Proses editing, evaluasi, dan distribusi berita. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, karena pertemuan saya di minggu kali ini mungkin cukup itu yang sudah dijelaskan oleh Pak Dr. Adi Kusuma SKMSI. Mungkin lebih banyak lagi yang sudah dijelaskan Pak Adi, tapi saya menjelaskannya hanya segini karena itu mungkin penting-pentingnya bagi saya dan juga untuk bagi kalian semua yang untuk mempelajari, yang ingin belajar tentang teknik reportase dan investigasi berita. Nah, mungkin saya cukupkan. Semoga ilmunya bermanfaat bagi saya dan juga bagi kalian semua, terutama juga kepada dosen Pak Dr. Adi Kusuma SKMSI. Apabila ada perkataan saya yang tidak enak, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.